Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie dan seperti biasa sebelum mulai saya akan disclaimer dulu nih. Jadi semua saham yang saya analisa di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok, maka it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Kalau dirasa bermanfaat, maka please klik tombol like dan share sebanyaknya agar teman yang lain bisa ikutan juga, bisa ikutan belajar juga ya. Lalu gimana nih kabarnya teman-teman? Jadi hari ini pada cuan apa? Semoga nggak ada yang terjebak dengan saham-saham batubara ya. Kemarin, di video kemarin saya udah sampaikan juga dan saya udah kasih lihat juga haki-haki dari saham-saham batubara. Jadi memang udah pada kurangin posisi. Jadi banyak histogram merah-merah atau banyak yang jualan. Jadi semoga teman-teman kemarin juga udah jualan atau pagi-pagi mungkin ada yang udah SOS. Jadi nggak terjebak dengan beberapa saham yang ARB. Kecuali tadi kalau nggak salah UNTR ya itu keren banget. Harum juga oke. Lalu untuk saham-saham komoditas lainnya kayak CPO ataupun migas itu memang terkoreksi karena harga komoditasnya lagi turun ya. Tapi mudah-mudahan besok akan kembali naik nih. Jadi buat teman-teman jangan khawatir. Mudah-mudahan selalu akan ada kesempatan di esok hari untuk cari cuan nih. Saya share screen dulu ya. Kita akan bahas composite-nya nih nanti seperti biasa. Kita analisa composite. Kemarin saya ada share ini juga. Ini nggak apa-apa hari ini saya ulang lagi. Jadi gimana sih cara baca chart win? Poin-poin apa aja yang perlu dilihat? Dan untuk cara kaki apa aja yang perlu dilihat? Nah, kalau chart win itu cek likuiditasnya ya. Jadi usahakan untuk cari yang liquid. Kalaupun nggak liquid, it's okay sebenarnya. Yang penting rata-rata volumenya tuh semakin menanjak. Jadi yang tadinya nggak liquid, dia pelan-pelan mulai liquid. Nah, itu cukup menarik. Lalu untuk tren, cari trennya itu apa? Karena beda tren, beda strategi. Kalau uptrend, gimana sih cara nangkepinnya? Nah, itu gunakan VWAP, itu bisa. Karena kemarin kan banyak saham-saham yang lagi rally ya, kencang banget, dan sampai bingung mau entry-nya itu bagaimana. Itu gunakan VWAP. VWAP ini ada di chart win angkanya, dan itu angkanya berubah ya setiap hari. Dan jadi akan lebih baik kalau teman-teman tuh punya akses ke chart win atau misalnya ya gunakan aja RTI, itu harga rata-rata. Seenggaknya teman-teman jadi nggak belinya kemahalan. Entry-nya di area-area VWAP ya, harga rata-ratanya. Lalu jangan lupa ini sangat penting banget yang di poin ketiga, yaitu support dan resist. Support resist apa aja? Support resist horizontal, support resist win line, dan support resist trend. Juga cek momentumnya. Jadi kalau paling gampang kita mau tahu trennya itu apa sih? Kita bisa lihat juga dari momentumnya. Jadi ada ciri-cirinya gitu. Kalau misalnya titik pink, maka artinya dia nggak ada momentum, kemungkinan besar dia akan sideways. Seperti itu ya. Support resist tadi sudah, lalu kalau yang hak ini sebenarnya gampang banget, tinggal lihat aja histogramnya. Kalau ada hijau-hijau, maka artinya banyak yang beli. Kalau ada yang merah-merah, maka artinya banyak yang jualan. Kalau rata-rata, jadi rata-rata ini garis yang rata-ratanya ya, warna hitam tuh garisnya. Dia semakin menanjak, artinya serius. Kalau cuma satu bar hijau, tiba-tiba besoknya malah merah juga, artinya kurang serius. Dan yang paling terakhir itu kalau misalnya hak kakinya tidak valid, maka abaikan ya. Kita jangan gunakan hak kaki, karena chart hak kaki ini hanya untuk mendukung sifatnya. Yang paling utama adalah technical analisa, yaitu chart win. Oke, ini sekilas aja kita analisa untuk kompositnya. Gimana sih komposit kita? Momentumnya masih ada, masih oke. Pixelnya masih ada hijau 1, it's okay juga. Cuma jaraknya udah jauh banget nih dari area support. Lalu udah mulai mendekati juga area resist. Jadi watch out ya. Jangan lupa untuk pasang trailing stop nih. Kalau misalnya dia sampai pullback, ini kan berarti jadi area support nih. Sebentar, ini kan jadi area support. Kalau dia kembali ke sini, maka sebetulnya kita bisa buy on weakness ya, cari saham-saham yang kembali juga ke area-area supportnya nih. Kesempatan untuk kita entry atau mulai cicil saham-saham blue chip. Kalau yang kemarin ada yang ketinggalan BBRI, BBNI gitu. Kita mulai incer tuh, itu lumayan ya. Composite kita cek juga
supply and demand atau foreign flow. Foreign flow ini ya, kita lihat grafiknya ya. Grafiknya itu semakin menanjak, artinya masih oke. Memang sempat ada buangan nih cukup tinggi, tapi ini kembali nih, diakum lagi oleh asing. Jadi mudah-mudahan masih uptrend at least sampai end of year, sampai akhir tahun. Tadi saya, ini kita akan bahas saham-saham dari requestan teman-teman ya. Dan jangan lupa stay tune sampai akhir, karena setelah bahas sahamnya teman-teman, saya akan bahas saham-saham yang masuk screener Wisdom and Invest nih. Jadi barangkali teman-teman kalau ada yang ketinggalan cuan, nggak cuan hari ini, maka selalu ada kesempatan untuk profit di esok harinya. Oke, jadi stay tune. Mudah-mudahan bisa dapat saham-saham yang menarik dan bagus. Pertama BBTN. Untuk BBTN ini dia sebetulnya ada MA200 nih. Jadi memang dia lagi kepentok resist, terutama resist MA200. Kalau nggak lewat, jadi resist itu biasanya bisa dites. Dia akan beberapa kali tes, menguji resistnya. Jadi kayak mau mendobrak tembok ya. Contoh kayak di sini. Dia akan dites beberapa kali, dites bisa lewat nggak, bisa lewat nggak. Ternyata kalau nggak bisa lewat, maka dia akan balik arah. Sama juga seperti ini ya, jadi kemungkinan si BBTN ini akan testing dulu nih, MA200-nya bisa lewat nggak, 1600-nya lewat nggak. Kalau nggak lewat, maka kemungkinan besar dia akan kembali ke support, yaitu di area sini. Jadi jangan khawatir buat yang belum punya BBTN, justru di support ini teman-teman, area untuk buy on weakness. Tapi pastikan dulu dia mantul ya. Kalau misalnya dia nggak mantul, nanti jadinya malah nangkep pisau jatuh. Ini supportnya di 1475, ada garis win juga. Jadi pastikan ada pantulan dulu di sana. Jadi kalau dia mantul, mudah-mudahan begini nih. Nah, dia akan kembali ke area 1600-nya. Jadi lumayan nih, dari 1475 sampai 1600. Itu menjadi reward-nya. Tapi kalau dia breakdown dari garis win, maka jadinya tidak oke. Kita tinggalkan ya. Pixel masih bagus, momentum masih bagus. Jadi lihat aja nanti. Case lain, kalau misalnya dia berhasil breakout, ini contoh kejadiannya lain lagi ya. Kalau misalnya dalam perjalanannya ternyata dia breakout, dia malah breakout besok gitu. Dengan volume bullish, candle bullish ya, dan volumenya juga besar, maka itu oke banget. HKK-nya juga hijau-hijau, maka itu oke banget. Yang belum punya malah justru bisa ikutan ya. Jangan lupa untuk money management. Biasanya kan banyak nih teman-teman yang takut nih, aduh kalau buy on breakout nanti suka false gitu ya. Solusinya adalah dengan money management. Jadi jangan beli banyak-banyak. Dan itu biasanya konfirmasinya di dekat closing. Jadi begitu closing, dia closingnya bagus, candle bullish, volumenya gede, HKK-nya valid, maka itu oke, itu valid. Dengan potensi dia bisa ke area sini nih, ke area sini ya, di 1700-an sampai 1800 tuh. Resistnya lumayan jauh. Tapi kalau dia nggak berhasil, maka tungguinnya di area support. Kita cek HKK-nya untuk BBTN. Ini HKK-nya ya, memang ada buangan juga nih. Jadi watch out ya, takutnya kemungkinan besar adalah dia kembali ke area support-nya. Lalu saham selanjutnya adalah BBKP. Untuk BBKP hari ini bagus, candle bullish, volumenya bagus. Breakout dari channel downtrend, ini namanya channel ya, channel downtrend. Jadi mudah-mudahan besok dia lanjut nih ke resist 458, support di 434. VWAP-nya di 437, itu tinggal buletin aja sesuai dengan fraksinya. Momentumnya sih belum ada, jadi kemungkinan dia akan sideways dulu. Jadi suatu saham yang udah breakout belum tentu dia akan jadi uptrend langsung ya. Dia butuh waktu untuk sideways dulu. Contohnya kayak yang di misalnya kayak di sini nih, dia pasti akan sideways dulu, baru dia breakout, baru oke. Jadi ini butuh sideways dulu nih. Kemungkinan sideways. Tapi kalau dia langsung ada momentum, HKK-nya bagus,
berarti ya oke gitu. Kemungkinan besar dia akan lanjut ke resist selanjutnya. Tuh ada resist 470, 482. Ini ada MA 200 nih, jadi watch out di situ. Lalu kita cek hak kakinya ya. Untuk tadi apa sih? BBKP. Hak kakinya sih belum ada yang gimana banget. Ini ada hijau tapi masih kecil. Akan lebih bagus kalau dia udah kayak begini ya. Nih. Ini memang kecil hijaunya, tapi at least di atas rata-rata. Dan itu nggak cuma sekali, ada beberapa kali. Jadi itu lebih oke. Oke, BBKP-nya sudah. Tadi hak kaki BBKP udah. Selanjutnya Elsa. Nah, Elsa ini korelasinya dengan migas ya, komoditi migas. Jadi Elsa, MEDC, energi kayaknya juga salah satunya termasuk deh. Dia migas juga energi ya. Jadi karena komoditasnya juga koreksi, maka wajar kalau dia koreksi juga nih si Elsa. Dia juga kepentok MA 200, jadi kayak BBTN. Jadi watch out ya. Memang sih BBTN bukan komoditi. Jadi lihat dulu nih kalau misalnya dia kepentok kayak gini, kemungkinan BBTN koreksi. Nah, kalau ini kasusnya si Elsa memang dia kepentok dan komoditinya koreksi. Kemungkinan dia ini lagi pas di area garis win line supportnya ya 310. Wait and see dulu ya, dia mantul nggak nih? Kalau di win line-nya dia mantul, maka bisa spekulatif buy. Ini momentumnya sih masih ada. Walaupun melemah ya menjadi biru tua, masih oke. Kita lihat koreksinya semana nih. Dia akan koreksi mantul di sini atau mantul di sini. 296. Karena bisa aja dia mantulnya di sini. Ini area ini juga tuh. Ini area dia breakout dari pattern-nya dia. Jadi suatu saham yang breakout, kepentok, dia akan testing lagi nih support neckline dia breakout-nya itu. Kalau di sini mantul, maka lumayan. Reward-nya cukup tinggi, cukup besar. Nah, jadi kita lihat dulu nih, dia koreksinya mau ke mana? Mau ke 310 atau ke 296? Wait and see dulu. Kalau misalnya ke 296 ya mendingan kan kita nemuin di sini ya, reward-nya lebih gede. Tapi kalau dia breakdown dari 296, maka jadinya tidak oke. Seperti itu. Kita cek hak kakinya untuk si Elsa. Hak kaki ini udah buangan juga ya, histogram merah-merah dan di atas rata-rata. Jadi memang kurang oke nih. Khawatirnya besok dia akan jebol si win line. Jadi pantau ya, jangan langsung entry. Atau kalau mau testing ya porsi kecil aja gitu. Nanti cek lagi di area 296-nya. Elsa sudah, kita masuk ke saham real. Untuk real, dia lagi on support, mantul di support 100 nih. Jadi kalau ada yang spekulatif, tadi happy cuan ya, lumayan sih si real ini. Berapa tuh? 6% ROC-nya. ROC ini rate of change ya, atau perubahan harganya. Dan diukur dari harga opening tuh. Momentumnya sih masih belum oke, masih merah-merah, pixelnya juga masih belum oke. Kemungkinan sih hanya untuk fast trading aja nih. Dia kebetulan memang lagi di area support. Kalaupun naik, dia ada resist garis win line. Garis win line-nya di 111. Jadi besok boleh SOS nih. Kalau dia nggak bisa lewat dari garis win line, maka saatnya untuk SOS ya, atau jualan. Kalau dia closing-nya bagus, higher high, breakout dari garis win, maka peluangnya dia bisa lanjut lagi ke resist 121. Kebalikannya, kalau dia malah breakdown dari 100, maka kemungkinan dia akan ke 96 dan 93, itu support di bawahnya tuh. Kita cek hak kakinya untuk si real. Real hak kakinya sih belum gimana-gimana banget ya, belum ada yang serius. Jadi copet-copet aja di saham ini. UNTR. UNTR ini korelasinya dengan batubara nih. Nah, ini UNTR sama Harum keren banget hari ini. Ya, aku coba lihat PTBA sama ini closing-nya bagaimana ya? Kalau PTBA, karena saya udah nggak ada tuh saham-saham batubara, sudah SOS semua. Doit-nya ARB,
PTBA-nya gimana? Buminya ARB, PTBA enggak ya, enggak ARB ya, tapi memang koreksinya lumayan tuh, minus 5%. PTBA, Indinya ARB, ya begitulah. Saham-saham yang naiknya kenceng, maka turunnya juga kenceng. ADRO, jadi yang strong itu hanya si UNTR, United Tractors. Memang dia nggak murni batubara kayaknya sih ya. Dan Harum juga nggak murni batubara, makanya dia hijau tuh. Kalau yang benar-benar murni batubara ya seperti itu, jadinya kurang oke. Masih Harum ini oke. Harum ini kemarin kalau nggak salah pernah ada di info deh sama tim Sherlock ya, dengan Sherlock ada bilang untuk buy on weakness. Jadi happy cuan nih kalau misalnya ada yang entry di Harum. Jadi hijau tuh dari merah. Merah ARB tadi ya. Day range sempat ARB ya. Oke deh. Nah, gimana ke depannya si UNTR ini? Apakah besok masih bisa lanjut? Kemungkinannya dia akan menjadi volatil sih. Jadi range-nya ini kita mesti lihat dulu besok, wait and see dulu besok. Dia akan bikin candle apa? Karena kita butuh satu candle lagi untuk analisa. Secara momentum sih masih oke, pixelnya masih ada hijau satu. Jadi kita butuh besok satu candle lagi. Apakah dia akan bikin higher high atau dia akan bikin inside bar atau malah dia gap down. Ini closingnya berapa nih? Kalau 5%, 7%. Sebentar ya. UNTR. Tadi closingnya 25.900 ya. 25.900. 24.000. Harga low tadi 24.000. Oke. Kemungkinan sih nggak mungkin bikin low baru ya, karena ARB-nya aja segitu loh di area 24.000. Jadi kemungkinan akan bikin inside bar. Jadi kita perlu tahu dulu nih, dia akan breakout dari sini, atau dia akan breakdown dari sini, atau dia hanya akan sideways di sini. Kalau sideways di sini ya artinya nggak kemana-mana, dia akan di sini-sini aja tuh. Atau mungkin bahkan bikin candle yang kecil-kecil ya. Jadi mau nyopetin juga susah tuh. Apalagi ini harganya mahal. Buat teman-teman yang udah punya mungkin dari bawah atau baru entry sejak breakout, maka sebenarnya kesempatan atau ini waktunya untuk take profit ya. Udah kena trailing stop, maka happy cuan. Nggak usah dipaksain untuk ambil lagi, pantau dulu aja, wait and see, atau cari saham yang lain. Selalu ada kesempatan ya untuk cari cuan, nggak perlu di UNTR terus. Resistnya, karena resist tertinggi sih di sini ya, di harga yang kemarin ini, di 27375, supportnya bisa gunakan support garis win di 25200, ataupun di harga low hari ini nih, 24675 itu menjadi area supportnya. Kalau dia bikin candle lower low, maka jadinya nggak oke lagi ya. Sebaiknya nggak dilirik lagi nih, jangan entry lagi. Kalau yang baru mau entry, saran saya sih cari aja saham lain. Atau tunggu sampai ada kepastian si UNTR ini bagaimana arahnya. UNTR HKQ-nya ini kelihatan ya, pas yang di candle merah ini, itu memang udah ada buangan tuh, satu candle, satu histogram merah di atas rata-rata, itu ada buangan. Hari ini dia naik, tapi HKQ-nya juga nggak gimana-gimana banget, kemungkinan mungkin cuma dicopetin doang. Jadi itu sebabnya saya sarankan sih jangan entry dulu ya. Kalau yang mau entry, mendingan cari saham lain. Kalau yang terlanjur nyangkut, misalnya ada yang entry di atas, ya kalian pikir-pikir lah ya, bisa nggak nih SOS seandainya dia naik lagi. Mudah-mudahan sih teman-teman disiplin, kalau misalnya nyangkut, ya cut loss dulu, cari lagi titik entry yang oke. WSKT. Selanjutnya ya, kita bahas WSKT-nya, konstruksi
ini ada resist nih, di sini ada resist, di sini ada resist, jadi harus lihat dulu ya, dia mampu breakout atau enggak. Kalau breakout baru oke, kemungkinan bisa testing MA 200-nya. Dengan support di 975, resist 1040, 1090, dan MA 200 1140. Supportnya tadi udah ya, saya sebut 975, di bawahnya ada support lagi, yaitu 910. Itu ada garis winline juga. Jadi kalaupun koreksi, selama di atas garis winline masih oke. Tapi kalau dia breakdown, maka tidak oke lagi ya untuk WSKT ini. Momentumnya masih ada, masih bagus dan menanjak. Kita cek HKQ-nya untuk WSKT. HKQ-nya sih hari ini malah buangan nih. Jadi watch out ya. Kemungkinan dia bisa kembali testing support antara 975 atau 910. Yang baru mau entry, maka pantau dulu, lihat 975-nya kuat atau enggak. Kalau kuat, maka spekulatif. Tapi kalau enggak kuat, maka entry-nya di 910 aja. Atau kalau mau cicil dulu, silahkan. Yang udah punya, maka boleh take profit sebagian ya. Mungkin sih besok masih akan dites lagi nih resistnya. 1040 ini dia akan tes beberapa kali dicoba untuk didobrak. Kalau dia nggak berhasil breakout, maka dia akan balik ke support bawahnya. UNTR tadi udah ya. UNTR, WSKT. WSKT-nya sudah, kita bahas MTEK. HKQ WSKT udah ya, MTEK, oke. EMTK, EMTK ini masih ini cukup menarik sih ya. Kemungkinan sih karena dia ada downtrend line. Kalau downtrend line itu kan biasa gerakannya begini nih. Jadi dia mantul di support trend, dia akan ke resist trend. Ini juga ya, dia mantul di support trend, kemungkinan dia bisa ke resist trend-nya. Di sini soalnya ada perbaikan momentum juga nih secara trend. Kalau kita lihat begini sih memang jelek, tapi kita lihatnya begini nih. Jadi harganya begini, ininya begini ya. Kemungkinan dia bisa naik dulu untuk testing resist trend-nya itu. Resist terdekat garis win di 1758 itu tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksinya si EMTK ya, fraksi harga. Kalau dia breakout, maka berpeluang ke sini nih, 1900 sampai 1920. Yang udah spekulatif, mungkin tadi ada yang cicil entry, maka congratulations. Moga-moga sih besok lanjut lagi nih untuk sampai ke 1900 ya. Kita cek HKQ-nya. HKQ EMTK. MTEK HKQ-nya sih belum oke-oke banget. Jadi naiknya juga mungkin hanya DCB aja ya. Gunakan momentum, bukan momentum, maksudnya ya manfaatkan pantulan sementara aja. Ini kalau naik ke sini maka jangan lupa untuk take profit dulu. Kecuali dia berhasil breakout ya, dia keluar dari downtrend line-nya, itu baru menarik. Apalagi kalau dia breakout dari MA 200, itu baru oke. MTEK-nya sudah, kita masuk ke SMDR. Oke, SMDR, ini liquid nggak, ATT-nya oke lah ya. SMDR hari ini merah, dia pas di garis win. Yang baru mau entry, ini wait and see dulu ya. Lihat dulu besok apakah dia mampu bertahan. Jadi kalau di sini kan bagus tuh, dia sideway-nya bagus, habis itu dia mantul naik lagi, itu oke. Tapi kalau di sini harus lihat dulu ya, dia kalau breakdown maka tidak oke lagi, jangan entry. Bagi yang udah punya, maka harusnya teman-teman pasang trailing stop ya, atau mau take profit dulu sebagian, silakan. Momentumnya sih masih ada,
Pixelnya masih jauh 1. Nah, antara dia akan breakdown atau enggak nih. Floating profit kalau dari sinyal win ini 7%. Kalau besok candle low lagi, maka harusnya sudah muncul segitiga merah dan artinya exit. Ini ada uptrend channel, jadi gerakannya begini ya. Jangan heran kalau dia nanti bisa kembali ke support yang di sini nih, 640. Tuh, karena uptrend kan gerakannya begini. Jadi kalau dia breakdown dari swing, artinya dia akan ke support trennya. Yang hijau ini ya, di 640. Jadi support terdekat, ini lagi di support, lalu 665 support, dan 640. Resistnya, ini menjadi resistnya, yaitu 740 untuk si SMDR ini. Kita cek HKQ-nya, SMDR. SMDR merah-merah ya, jadi belum oke banget, kecuali masih ada hijau-hijau dan ini makin menanjak. Grafik rata-ratanya, ini yang grafik rata-ratanya nih. HKQ-nya masih belum oke-oke banget. Setelah MTEK, BRIS. Oke, si BRIS ini ya. Nah, kemarin sebenarnya si BRIS ini masuk screener ya, cuma kan saya udah bilang bahwa momentumnya itu nggak ada. Dia berwarna titik pink, artinya segitiga hijau dan merahnya kita abaikan. Kita gunakan strategi apa? Saya udah sering ya, saya udah sering info di YouTube ini, jadi kalau yang memang sering perhatiin YouTube-nya saya, akan udah tahu nih, kalau sideway maka buy on support, sell on strength. Segitiga hijau diabaikan. Area sideway-nya itu di area sini. Kita gunakan bantuan garis support dan resistnya aja. Nih lihat ya. Si candle-candle ini masuk kan ke area sini. Di support resist ini. Jadi artinya buy-nya di area 2000, ini support 2000, resistnya di area sini nih. 2220. Jadi kalau mau spekulatif di area sini aja nih. Ya, resistnya ke 220. Mudah-mudahan bisa cuan. Tapi kalau dia bertahan nih di garis win, dia nggak jebol-jebol garis winnya, maka sebenarnya menarik juga. Kemungkinan dia nggak sideway lagi. Ini karena momentumnya udah mulai kecil nih. Ini kan ada momentum yang kayak warna orange pastel gitu ya. Barangkali dia ke sini, malah muncul momentum biru misalnya. Itu artinya bisa spekulatif, teman-teman. Di garis win-nya 2090. Kita cek HKQ-nya untuk si BRIS ini. Saya buang dulu. Oke. HKQ BRIS. HKQ. Ups. Ketiknya apa ini? HKQ BRIS. Nah, HKQ BRIS merah juga nih, histogramnya di atas rata-rata, malah lebih tinggi ya dari yang hijau kemarin. Kita pantau aja dulu, wait and see dulu. Jangan entry dulu ya. Kalau misalnya ada yang udah entry, maka mudah-mudahan bisa SOS dulu nih. Atau taking profit dulu. Setelah BRIS, UNVR. Nah, UNVR ini UNVR, cakep ya, hari ini momentumnya dari kemarin tuh udah muncul tuh ya momentumnya. Kemarin udah muncul momentum biru, volumenya semakin menanjak, semakin besar tuh volumenya, pixelnya hijau-hijau, itu oke banget. Jadi harusnya kemarin ya, saat yang terbaik untuk entry. Di sini dia kepentok resist 4.900, resist selanjutnya 5150. Mudah-mudahan sih bisa ke MA 200 nih. Di 5750. Ini sebenarnya juga ada ini ya. Oke. Aku kasih HKQ dulu deh. Nah, ini UNVR sebenarnya sih udah sempat mention di Remember. Waktu itu tanggal berapa tuh? 26 Juli, bulan Juli. Jadi ada yang nanya, ada yang ingin entry UNVR, dan saya bilang, jangan dulu, ini kemungkinan akan sentuh under 4K. Jadi saya gunakan Fibo ya.
Kita tentukan targetnya menggunakan Fibo, target penurunan, dan memang dia menyentuh ke 4K. Saya ada sebut juga kalau nggak salah, nih ada yang tanya lagi, dan menurut saya UNVR under 4K aja Pak. Daily HH masih nggak bagus, gitu. Dan area demand-nya memang di 3.800 itu ya, area demand, support and demand di sini tuh. Ini saya ada gambar ya di area situ. Sentuh, lalu naik. Kita cek foreign flow-nya bagus gak nih? Foreign flow-nya bagus. Kita cek hak kakinya ya. Waktu itu sih memang ada foreign flow, tapi kan dia nggak ada yang belum naik juga. Jadi foreign flow memang nggak selalu artinya akan naik langsung. Nggak selalu ya. Kita cek hak kakinya untuk UNVR. Ini harusnya udah bagus nih UNVR dari kemarin. Tuh kan kelihatan ya. Udah 3 histogram malah. 3 histogram. Jadi congratulations kalau kemarin ada yang entry atau bahkan ada yang entry di 3.800 ya harusnya udah profit. Lalu gimana sih? Apakah UNVR ini masih kuat? Kita pakai ini ya. Ini area demand-nya. Kalau prediksi saya sih ya, itu masih ada potensi untuk naik sampai di area sini lah. Dia memang ada resist juga nih. Ya 57 ya, tadi ada MA200 juga tuh di area sekitar 5.700-an. Kalau kita pakai yang begini. Nah, oke. Jadi mudah-mudahan dia akan ke sana dulu nih. Yang udah punya maka jangan lupa pasang trailing stop aja. Buat yang mau entry, ini karena hari ini naiknya udah kayak gorengan ya, dia naik sampai belasan persen si UNVR ini. Kita tunggu aja sampai ada candle merah, koreksi di area-area supportnya. Area supportnya kurang lebih di area-area sini lah. Kalau yang oke sih di area-area sini. Tuh 4.500, 4.600 mungkin. Semoga sih dia bertahan di sana. Kita tunggu aja dulu. Kalau udah koreksi, mantulnya di mana, kita entry di situ aja ya. Jadi jangan kejar atas. Apakah ini langsung uptrend? Enggak juga. Untuk mencapai uptrend, untuk market cap yang cukup besar, biasanya dia nggak cepat ya. Jadi dia akan sideway dulu. Jadi majornya, secara major trend mungkin dia akan sideway. Secara minor dia akan uptrend. Jadi saat ini sih memang uptrend, small uptrend. Untuk besarnya dia akan masuk ke area major. Jadi kita harus lihat, cari dulu nih. Kita menunggu ya sampai udah terbentuk range sideway-nya. Di situ kita bisa mulai mengatur strategi untuk trading lagi. Jadi hati-hati, ini nggak langsung uptrend. Kalau untuk teman-teman yang ingin investasi misalnya, it's okay sih. Sebetulnya udah mulai masuk area demand secara time frame besar. Ini UNVR ya. Cuma secara majornya ingat ya, masih sideway. Kita harus lihat nih, dia kepentoknya di mana. Dan di saat itulah teman-teman bisa sell. Nanti begitu dia kembali lagi ke area demand, kita entry lagi. UNVR-nya sudah, yes, kita masuk ke ini ya, screener. Dan screenernya kali ini saya mau agak beda nih. Kalau kemarin kita pakai win dan yang muncul segitiga, kali ini pakai hak kaki, tapi saya nggak ngambil yang paling atas. Kalau paling atas kan paling tinggi itu hak kakinya. Nih ya, BBCA, BMRI, UNVR, rata-rata udah pada tinggi banget. Udah naik tinggi banget. Kalau yang kayak begitu, tinggal teman-teman cari area entry di garis win line atau di area-area support. Saya mau cari saham-saham yang belum naik. Mudah-mudahan ketemu nih. Ya. Buat teman-teman yang udah join member berlangganan tools Wisdom and Invest, maka silakan dieksplor sendiri. Caranya kan kayak tadi saya udah jelasin ya, sebenarnya cukup mudah, tinggal ikutin aja poin-poinnya apa yang perlu dilihat, cek likuiditasnya, cek trennya, karena tren itu sangat penting banget, cek support resistnya, dan harus ingat ya, entry itu di support, bukan di resist. Lalu cek momentumnya,
Kalau masih titik pink artinya dia sideways. Cari area support resistnya, entry-nya di support, jualnya di resist. Kalau kaki ini hanya untuk membantu, ingat. Ini saya catat dulu ya, mulai dari bawah nih. Aku mau cek-cekin beberapa, nggak semuanya, karena waktunya kan terbatas nih. Saya hanya akan cek beberapa aja. Ada GJTL, ada IMAS, apa tuh MAPI aja deh, MAPI, NISP, TGRA, Budi, ini saham-saham gorengan tapi ya, ITIK, APIC, NIKL aja deh, NIKL, Karen, ini juga saham gorengan, SIDO, AGRS, BNBA, Demas, BBRI udah cukup jelas lah ya, PANR juga. Ini jangan lupa untuk cek likuiditasnya ya. Ada HKMU, PNBS, Nelly tuh, ini Nelly ini saham-saham yang tidak liquid nih kayaknya. Oke, aku cekin HKK-nya dulu deh. Ini screener HKK, HH, GJTL, Mas, MAPI, SP, GRA, NIKL ini korelasinya ke komoditi tuh, mungkin tidak begitu oke ya. Keren, SIDO, AGRS, BNBA, Mas. Oke, kita mulai dari GJTL-nya. Mana nih GJTL? Oke, belum ada yang serius sih. Cuma dia di atas garis win line ya, jadi ada potensi untuk naik. Coba cek win line-nya. Win GJTL. Likuiditasnya pas-pasan sih GJTL ini ya. Support 720. 745-nya pas-pasan, jadi kita ambil support yang di sini aja, 720. Resistnya di 755, 770, sampai 790. Ini sih lumayan nih ada arah penguatan dari momentum ya. Harganya turun, tapi momentumnya agak oke. Jadi mudah-mudahan sih bisa naik. Tapi dia sebaiknya breakout dulu, baru valid tuh. Hidden bullish-nya ya, hidden bullish. Divergennya hanya akan valid kalau dia sudah breakout. Kalau tidak breakout artinya belum oke. GJTL sudah, IMAS ini HKK-nya sih belum serius-serius amat ya. Dia lagi sideways. Ini area sideways-nya. Ini harus dicek dulu dia mampu nggak bikin higher high. Kalau bikin higher high, maka ada peluang nih ke 1070. Tapi kalau nggak bisa bikin candle higher high, maka ya dia akan ke support sini lagi ya, karena dia sideways. Begitu. IMAS belum serius. Kita lihat MAPI-nya. MAPI-nya oke sih, tapi candle-nya ini yang nggak enak ya. Dia liquid nggak sih? Mungkin nggak liquid kali. Candle-nya agak kurang enak gitu. Liquid juga. Ini kalau nggak dapat harga support nih nggak enak nih. Momentumnya titik pink, jadi kurang oke ya, masih belum oke. Paling di support-support sini nih ada MA 200, 757, 770. Ini udah di area resist. Ini ada resist lagi 825. Jadi paling dia gerakannya begini-begini aja nih.
Jadi kalau nggak dapat dorong bawah, agak nggak enak ya. Kalau ingin spekulatif, maka jangan lupa spekulatifnya di area support. MAPI sudah, NISP coba kita lihat. NISP, HKQ-nya sih menarik ya. Kita cek liquid nggak? Kalau cek liquid itu di Chartwin ya, NISP. Menarik sih ya, tapi nggak liquid. Jadi hati-hati nih, jangan banyak-banyak porsinya. Dan jangan rame-rame masuknya ya. Kalau keramaian bandarnya marah nanti. Support di 695, resist 720. Momentumnya sih lagi sideways, tapi ini udah mulai ada biru kecil. Ini karena nggak liquid, jadi kemungkinan kalau naik sih kencang sekali. Tapi kalau teman-teman entry-nya gede-gede dan bandarnya tersinggung, hati-hati ya, ini bisa dengan cepat juga dihempaskan ke bawah karena tidak liquid. 720, oke. Tegra belum ada yang serius juga, tidak oke. Tegra copet-copet aja nih saham-saham, candlenya kecil-kecil. Infrastruktur belum dah. Budi tidak oke. Itik tadi sebenarnya kita sempat lirik juga nih, tim kita ya, sempat lirik juga, cukup menarik karena ada potensi bisa ke area sini nih, di 350. Kakinya sih belum serius, jadi memang hanya untuk copet aja. Jadi rokok-rokok ya, kalau ini kan tembakau sih, ya nyerempet lah, mirip-mirip. Jadi HMSP, GGRM, WIM hari ini kan naik. Tadi kesempatan untuk entry paling hanya untuk copet-copet aja, kemungkinan akan ke 350. Di sana sebaiknya jangan lupa untuk take profit. Kecuali dia breakout lalu volumenya gede, kakinya bagus, baru bisa di swing. NIKL ini plat timah nih tergantung komoditi juga ya, harus dipantau nih. Saya nggak gitu pantau harga komoditinya. Ada uptrend channel dan dia gerakannya di sana-sana, jadi bagusnya sih kalau dapat harganya tuh di area support ya. Support channelnya di 1090. Ini ada support juga 1120 dengan resist di 1170, itu resist yang trend, dan 1200. Untuk NIKL yang sudah kerennya tidak oke nih, chartnya masih belum oke. Hanya untuk copet-copet, Sido juga, aduh lemot sekali, tidak. AGRS no. BNBA juga belum serius. Demas. Ini properti ya, properti sebetulnya masih menarik sih. Pantau aja, ini kan ada garis win ya, ada support juga, yaitu di 197. Selama dia di atas garis win, maka masih oke nih. Dengan resist 210. Jadi kalau ada ke sini, dan tunggu pantulan, ingat ya, tunggu pantul, kalau mantul maka oke, kita bisa spekulatif buy. Daripada Demas, kayaknya kalau properti kakinya kurang. Oke, win aja deh. Ya, CTRA, win, SMRA, dan Ewon. CTRA, untuk CTRA ini dia harus, ini sebenarnya waktu breakout sih bagus ya, dia dengan volume, candle-nya juga bagus, kemungkinan dia akan kembali ke neckline, neckline-nya di area sini, jadi di harga low candle yang ini nih, di harga low candle yang ini itu berapa tuh, sebentar aku cek ya, area breakout-nya di mana tuh CTRA, selama dia bertahan di situ, masih oke, ini momentumnya masih ada,
Jadi mudah-mudahan bisa lanjut lagi. CTRA. Area 1000 ya, atau harga low candle itu kemarin di berapa tuh? 995. 995. Jadi 995 dan 1000. Spekulatifnya di area sana aja. Mudah-mudahan sih dia jadi begini ya. Mantul ke sini lagi. CTR-nya sudah, SMRA-nya juga nih. SMRA selama dia bertahan di 9895 ini masih oke ya. Jadi harus pantau dulu dia breakdown atau enggak. Kalau breakdown dari 895, maka jadinya kurang oke sebetulnya. Garis win line-nya sih di sini nih, 865. Jadi kalau 895-nya jebol, pantau di 865. Kalau mantul, maka boleh spekulatif buy. SMRA, P1. P1 juga, ini ada MA 200 dan garis win di 500 ya. Jadi kalau mau spekulatif di sana, momentumnya juga masih ada. Mudah-mudahan lanjut. Selain properti, apa lagi? Aku cek ini aja deh. Pakai screener win ya. Kalau Hakaki atau mau Hakaki yang paling atas nih. Tadi yang bawah-bawah agak-agak kurang ya. Kita cek dulu. Hakakinya sih ya masih sama nih, BBCA, BMRI, UNVR. Kalau ini tinggal buy on weakness aja nih. Cari area supportnya, lalu spekulatif buy. Ada GGRM. Rokok-rokok itu masih terhambat sama isu-isu atau sentimen cukai ya. Jadi sifat kenaikannya ini hanya sementara. Jangan lupa kalau udah nyampe area resist, maka sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk take profit juga. Tag ini coba kita cari, coba kita lihat. HHTECH. Win-nya kita lihat juga, dia liquid atau enggak. Kalau liquid, maka oke. Volumenya gimana? Volumenya semakin meningkat, momentumnya juga lumayan oke. Likuiditas lumayan. Support 6550, mudah-mudahan lanjut tuh. Oke juga sih. Oh, hak kakinya tidak valid. Jadi kita skip ya, si tag ini gunakan technical aja, karena hak kakinya nggak valid nih. Kenapa nggak valid? Karena bentuknya seperti ini. Ini tidak valid. Oke, karena waktunya terbatas, I'm so sorry, saya nggak bisa bahas terlalu banyak saham. Untuk teman-teman yang sudah join di member atau berlangganan, Tools, Wisdom, and Invest, maka saling sharing aja ya, karena para tim Wisdom and Invest kan juga ada kasih sharing nih, sharing-sharing kira-kira saham-saham apa yang lagi menarik. Kalau saya ketemu yang bagus-bagus, biasa juga saya akan sharing ke member-member. Kan hari ini cuan WIM ya, waktu itu saya ada share BWPT, SSMS, itu sebelum naik semua tuh. Malah kita perlu nunggu ya waktu sekitar beberapa hari baru sahamnya terbang. Nah, jadi happy cuan untuk member-member yang sudah ini cuan dari saham-saham pilihan kita, pilihan para tim ya. Bagi yang belum menjadi member, maka PR teman-teman ini silakan, kalau mau dicatat silakan. Sebaiknya dicek, jangan lupa cek trennya, cek likuiditas, sama seperti yang tadi. Kalau oke, maka silakan spekulatif. Tapi kalau spekulatifnya ingat di area support. Kira-kira itu aja sih. Mudah-mudahan teman-teman ya oke. Kira-kira itu aja. Sekian dari saya karena waktunya terbatas ya. I'm so sorry nggak bisa dibahas semua saham-sahamnya. Untuk para member jangan khawatir, saya akan bikin PR juga, para tim dari Wisdom and Invest juga akan bikin PR. Kalau ada yang bagus pasti kita akan share di room member ataupun di channel Wisdom and Invest khusus member. Nah, bagi teman-teman yang lain jangan lupa untuk bikin PR sendiri ya. Do your homework. Semoga teman-teman bisa cuan. Tadi udah saya kasih contekan dari screener-screener. Kalau ada yang menarik, maka silakan dianalisa kembali. Yang belum dibahas, silakan juga dianalisa kembali ya. Barangkali teman-teman bisa ngedapetin cuan dari saham-saham itu. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.